Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5B. Bertemu lagi dengan Bu Iis. Hari ini kita akan belajar tentang alat pernapasan pada hewan. Semuanya perhatikan ya. Alat pernapasan pada hewan mamalia, yaitu paru-paru. Ada mamalia darat dan ada mamalia air. Contoh mamalia air adalah diantaranya lumba-lumba dan paus. Sedangkan untuk mamalia darat adalah ada gajah, ada kanguru, ada juga kelelawar, ada monyet, ada kelinci, ada sapi. Itu termasuk ke dalam mamalia darat ya. Sedangkan yang termasuk ke dalam mamalia air adalah lumba-lumba dan ikan paus. Ingat, ini termasuk ke dalam jenis hewan mamalia. Alat pernapasan pada mamalia adalah paru-paru. Selanjutnya adalah kelompok Aves yang termasuk ke dalam kelompok Aves diantaranya burung ya. Ini burung, alat pernapasannya pada burung adalah paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung menggunakan pernapasannya yaitu dengan menggunakan pundi-pundi udara. Ya, jadi Bu Iis ulangi sekali lagi, ini burung termasuk ke dalam jenis atau kelompok Aves. Alat pernapasan pada burung adalah paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara membantu burung pada saat terbang. Selain burung mungkin ada juga bebek, ada juga ayam, ada juga angsa. Ya, jadi alat pernapasan pada kelompok Apes adalah paru-paru ya. Sedangkan pada burung adalah ada dua, yaitu paru-paru dan pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara membantu burung bernapas pada saat terbang. Ya. Selanjutnya adalah alat pernapasan pada reptil ya. Ini termasuk ke dalam jenis hewan reptil. Di antaranya apa saja sih yang termasuk ke dalam reptil? Ada buaya, ada cicak, kemudian ada iguana, ada kadal, ada juga bunglon, ada ular ya. Ini termasuk ke dalam kelompok reptil. Sedangkan alat pernapasan pada jenis hewan reptil adalah paru-paru. Bu Is ulangi lagi, contohnya apa saja sih jenis hewan reptil itu? Cicak, kemudian ular, buaya, kura-kura, iguana, bunglon, itu termasuk ke dalam jenis hewan reptil dan bernapas menggunakan paru-paru. Nah, ini adalah paru-parunya ya. Kemudian ada tulang rusuknya, ada paru-parunya, ada trakeanya, ada lubang hidung dan ada glotisnya ya. Ini. Jadi, hewan reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya ada alat pernapasan pada katak. Katak termasuk jenis hewan amfibi. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun, ketika masih kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Ya, insang tersebut terletak di luar tubuhnya. Tapi setelah menjadi katak dewasa atau katak muda, maka pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Bu Is ulangi sekali lagi. Ketika masih kecebong, katak bernapas menggunakan insang. Tetapi ketika sudah menjadi katak muda atau katak dewasa, maka katak bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Katak termasuk ke dalam jenis hewan amfibi.
Selanjutnya adalah alat pernapasan pada serangga. Alat pernapasan pada serangga adalah trakea. Yang termasuk ke dalam trakea itu apa saja? Termasuk ke dalam serangga itu apa saja sih? Di antaranya ada kupu-kupu, ada laba-laba, ada lebah, ada belalang, ada capung, ada nyamuk. Itu termasuk ke dalam kelompok serangga, jenis serangga, dan pernapasannya menggunakan trakea. Buis ulangi sekali lagi. Alat pernapasan pada kelompok serangga yaitu trakea. Yang termasuk ke dalam kelompok serangga diantaranya kupu-kupu, laba-laba, lebah, kemudian belalang, capung, nyamuk, ya, itu menggunakan trakea bernapasnya. Lanjutkan. Selanjutnya adalah alat pernapasan pada ikan. Ikan termasuk ke dalam jenis fishes. Ikan yang hidup di air tawar, air laut, maupun yang hidup di payau, semuanya bernapas dengan insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan, ya. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung. Lembar insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Jadi, alat pernapasan pada ikan adalah insang. Ikan termasuk ke dalam jenis hewan fishes, dikelompokkan ke dalam hewan fishes. Selanjutnya adalah alat pernapasan pada cacing, ya. Seperti makhluk hidup lainnya, cacing tanah juga bernapas. Cacing tanah bernapas melalui kulitnya, ya. Oksigen diserap masuk melalui kulitnya, kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah melalui pembuluh darah. Jadi cacing itu termasuk ke dalam kelompok muklosa, ya. Jadi ini bernapasnya menggunakan permukaan kulit. Sekali lagi, bernapasnya menggunakan permukaan kulit. Sekali lagi Buis ulangi. Hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan burung menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Burung termasuk ke dalam jenis kelompok apes, ya. Ada ayam, ada angsa, ada bebek. Itu adalah kelompok apes, bernapasnya menggunakan paru-paru. Kemudian kelompok hewan reptil juga sama, bernapasnya menggunakan paru-paru, ya. Sedangkan kelompok hewan amfibi seperti katak ketika masih kecebong bernapas menggunakan insang. Tapi setelah menjadi katak muda dan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Sedangkan kelompok serangga seperti belalang, nyamuk, laba-laba, kemudian lalat, ya, capung, kupu-kupu bernapas menggunakan trakea, ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim melalui Google Classroom. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.